yang siap mendengarkan firman. Dan altar itu silakan dulu kembali. Baik, di nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara semangat? Sudahkah belum? Kalau belum bisa sebentar Mama Gembala siapkan. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan staf penggembalaan di tempat ini yang sudah mempercayakan saya membawa kebenaran firman Tuhan. Tidak usah perkenalan lagi karena kita sudah perkenalan 3 kali. Iya kan? Kamu kalau tanpa perkenalan lagi 3 kali. Pasti Bapak Ibu sudah kenal dan jangan bosan-bosan melihat muka saya. Jangan lihat badan saya yang kecil, tapi lihatlah kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita sama-sama hari ini belajar. Saya sendiri adalah pengkhotbah yang tidak menggunakan PowerPoint karena saya kurangnya bagaimana ya? Sedikit terganggu kalau pakai PowerPoint. Tidak seperti Bapak Gembala dan teman saya yang leluasa menggunakan PowerPoint, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Hati sudah siap? Siap dikoreksi oleh Tuhan? Oke. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum katakan belum. Oh, sudah. Oke, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan baca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, begitu bergantian sampai pada ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengurungkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau sekarang bahwa kau takkan apa, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dengan bakaran yang tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang katakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Amin.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan bawa sebuah topik yang menarik untuk kita belajar bersama-sama dengan judul Membangun Mezbah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang di sini lahir putus pusat Kristen? Boleh angkat tangan. Siapa yang di sini anak Tuhan? Boleh angkat tangan. Oke. Membangun mezbah, kita sama-sama belajar dari sebuah sosok Abraham. Abraham ini adalah sosok yang dikatakan bahwa dia adalah bapa segala orang percaya. Karena apa? Karena imannya. Saudara bayangkan, saudara punya anak satu, Tuhan suruh persembahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara rasakan? Kalau saya di posisi Abraham, mungkin saya sudah tidak tahu lagi, saya tidak datang cari Tuhan. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kepada Abraham, 25 tahun Abraham menunggu untuk kelahiran Ishak. Dan di tengah usianya yang sudah tua, Tuhan memberikan kebahagiaan kepada dia dan lahirlah sebuah anak yang dia beri nama Ishak. Tetapi kebahagiaannya itu Tuhan mau rebut dengan cara Ishak harus dipersembahkan. Membangun mezbah. Kita akan sama-sama belajar dari sosok Abraham. Apa sih yang membuat Abraham itu dia benar-benar takut akan Tuhan? Sampai Ishak pun ketika Tuhan persembahkan tidak ada, dia dikatakan dalam firman Tuhan yang adakah dia menolak? Dikatakan dalam firman Tuhan ini dia tidak menolak sedikit pun permintaan Tuhan. Kita akan bicara bersama-sama tentang membangun mezbah. Membangun mezbah adalah tempat di mana kita berhubungan dengan Allah. Saudara kalau mau pergi belanja baju di mana? Di toko kan? Berarti toko itu kan tempat belanja. Tidak mungkin saudara ke gereja belanja baju di gereja. Gereja adalah tempat kita beribadah. Dan mezbah adalah tempat kita meletakkan korban. Pada zaman dahulu bangsa Israel, mereka itu harus bangun sebuah mezbah. Mereka harus punya korban untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, dia menjadi korban bagi kita semua. Dan kita tidak perlu lagi untuk datang bawa sapi, bawa kambing untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu duduk, saya di situ kursi merah yang saudara duduk. Tenangkan hatimu dan cari Tuhan ada. Tapi Abraham, mezbah adalah tempat di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Dan ibadah adalah kita menghormati Tuhan. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena di atas mezbah ada korban hidup kita. Siapa yang di sini hidup dia berdiri 20 tahun, 30 tahun karena kemampuannya sendiri. Tidak seorang pun di dalam dunia ini yang bisa memutuskan mana yang harus dia jalani, mana yang harus dia mau. Kata firman Tuhan, manusia merancangkan segala hal, tetapi Tuhan memutuskan mana yang harus dijalankan. Membangun mezbah bukan berarti saudara hari Minggu satu kali ibadah dalam seminggu, datang hari Minggu ibadah dengar firman, Bapak Gembala memberkati pulang. Bukan. Mezbah berbicara tentang hidup kita. Saudara jago pelayanan diangkat, saudara jago berkuar-kuar tentang firman Tuhan, tetapi tidak menentukan hidupmu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mezbah yang menentukan. Seberapa dalam engkau dengan Tuhan hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Engkau mau lahir putus pusat Kristen, kamu baru masuk Kristen 21 tahun, kamu baru 30 tahun. Tetapi ketika engkau tidak belajar membangun mezbah, jangan harap Tuhan mau memberkati hidup saudara. Hal itu tidak akan menjamin saudara masuk surga atau tidak. Saudara belajar, Abraham,
saya katakan itu? Ketika lihat imannya itu membuat dia menjadikan dia bapak segala bangsa. Ketika Tuhan menyuruh dia keluar pergi ke tanah yang tidak tahu mau pergi kemana, itu Tuhan suruh. Saudara bayangkan misalnya nih, saya bilang Yohanes pergi beli baju. Tidak tahu, dia mesti tidak kasih tahu toko mana yang harus dia beli, baju ukuran apa yang harus dia beli, baju seperti apa yang dia harus beli. Tapi dia jalan saja. Itu dikerjakan Abraham dengan keyakinan bahwa dia tahu bahwa Tuhan menyertai. Di dalam Alkitab ini dituliskan ada 5 mezbah yang dibangun oleh Abraham. Kemanapun dia pergi dia bangun mezbah. Kemanapun dia pergi dia bangun mezbah. Itu menandakan bahwa ketika dia mengalami perjalanan dalam hidupnya, Tuhan ada beserta dengan dia. Makanya dia sadar diri di hadapan Tuhan, dia membangun mezbah sebagai korban bakaran supaya Tuhan tetap menyertai. Mezbah itu bukan saudara berbicara tentang saudara datang ke gereja angkat tangan puji Tuhan haleluya. Jangan bangga pukul dada dan saya anak Tuhan, saya Kristen, tapi hidupmu tidak mencerminkan karakter Kristus. Anak-anak muda dengar, kau berharga di mata Tuhan. Seperti khotbah Bapak Gembala tadi pagi. Jangan cuma karena cowok, cewek, alis, kasih apa barang kayak itu, setelah mau datang cari Tuhan. Kenapa kita harus hidup membangun mezbah? Karena hanya mezbah yang bisa menguatkan kita. Hadirat Tuhan yang bisa menguatkan kita. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan yang namanya jawaban. Jangan anak sakit baru tahu Alkitab ini di atas kepala apa gunanya. Ini tuh dibaca. Yesus dicobai dengan apa? Firman. Yesus saya dicobai, apalagi kita ini. Kalau tidak kuat baca firman Tuhan, tidak kuat bangun mezbah, tidak kuat duduk di kaki Tuhan, iblis baru datang, penggoda baru datang, baru lurus saja. Saudara tergoncangkan. Baru itu nanti bilang Tuhan tidak adil. Kenapa dia diberkati saya tidak? Hei, hidupmu itu tanggung jawabmu sendiri dengan Tuhan. Maka perlu saudara bangun mezbah. Jangan main-main dengan hidupmu. Jangan berpikir bahwa kan satu kali hidup, satu kali kan mati kan sudah. Justru cuma satu kali kesempatan itu, kenapa kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Haruskah Bapak Gembala berkoar-koar di sini tentang firman Tuhan baru saudara baru mau berubah? Sudah berapa puluh tahun Bapak Gembala harus menyampaikan firman Tuhan, Ibu Gembala harus berdoa, tetapi kalau engkau sendiri tidak memulai perubahan dalam hidupmu, percuma. Saudara dengar baik-baik, jangan anggap remeh dengan mezbah. Banyak orang yang hancur di luar sana, banyak rumah tangga yang cerai di luar sana. Karena apa? Karena tidak libatkan Tuhan. Masalah datang sedikit, cemas, kayak Bapak Gembala tadi. Untung cerai ya, kalau mati gimana? Abraham dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mezbah. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Maka bangunlah mezbah. Siapa yang tadi pagi bangun berdoa? Baca Alkitab. So berdoa apa malas, baca Alkitab apa malas, datang kepada Tuhan, tuntut lagi. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini. Tahu diri. Kalau Tuhan macam saya ini manusia mungkin tidak ada di muka bumi ini. Untung Tuhan kita yang sembah tuh dia sabar tuh sangat panjang nih. Maka ketika engkau masih bangun di pagi hari, bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan. Jangan baca-baca. Apa yang dilihat duluan? HP. Ih, kakak Nona ada chat kamu, adiknya udah chat kamu. Selamat pagi sayang. Tapi lupa bilang sama pencipta, selamat pagi Tuhan Yesus. Baru begitu sakit hati putus termudah ke ibadah. Berapa tuh gila batang leher baru. Gimana? Karena apa? Kita di sini sedang mengajarkan supaya saudara hidup takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita sampai suara ini so habis, tapi kalau saudara berubah-berubah, Tuhan, percuma. Bangunlah mezbah dalam hidupmu.
Kalau engkau mau diberkati, usahamu mau diberkati, kata firman Tuhan, kalau kau mau jadi kepala dan bukan ekor, jalankan apa yang Tuhan mau. Mesbah, membangun mesbah adalah salah satu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan sekedar saudara all out bangun, bukan sekedar saudara bergaya-gaya memuji Tuhan, bukan. Takaran anak Tuhan itu berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia, karena kita anak Tuhan. Kata Bapak Gembala, kalau kau anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, maka darah raja itu harus turun kepada kita. Masa Allah kita penuh dengan kasih, Dia punya darah tidak mengalir kepada kita, baru kita tidak hidup di dalam kasih, bagaimana? Masa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah penuh dengan pengampunan, penuh dengan sukacita, tetapi anak-anaknya malah hidup di dalam dosa. Apakah itu disebut anak raja? Anak raja atau bukan? Perbaiki mesbahmu di hadapan Tuhan. Kalau sudah memulai yang baik, akhirilah dengan yang baik. Persoalan yang datang sebesar apapun tidak akan mengguncang saudara kalau saudara memperbaiki mesbah. Saudara kuat dalam kehadiran Tuhan. Saudara lihat itu pohon kelapa, semakin tinggi semakin besar badainya. Tapi pernah lihat dia rubuh? Kecuali angin seroja kasih rubuh dia. Kenapa dia tidak rubuh? Karena akarnya kuat. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, biar lagi badai itu sebesar apapun, mau seroja ke angin puting beliung, tidak akan menumbangkan saudara. Tidak akan membuat saudara jatuh, karena saudara kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau supaya malas datang ibadah cuma per 1 tahun 1 kali, 25 Desember, itu pun kalau ingat, baru berharap Tuhan berkati. Kemana? Harus tahu diri di hadapan Tuhan. Minta maaf kalau bahasa saya kasar. Karena kita hidup di zaman kasih karunia, tetapi kebanyakan orang menginjak-injak kasih karunia. Yeremia mengatakan bahwa terkutuklah orang mengandalkan kekuatan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita berkat yang harus kita kejar, tapi lupa sama pemberi berkat. Bangun pagi, pernahkah saudara duduk di sini, datang ibadah, terus tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau? Pernah? Lebih banyak dari kita adalah berdoa, minta Tuhan berkati ini, berkati itu. Hei, Tuhan tahu apa keperluanmu. Matius mengatakan pakaianmu, masa depanmu, apapun makan minum, Tuhan tahu. Tetapi kebanyakan kita lupa tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa atas hidup saya? Harus rubah paradigma kita kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar datang sebagai anak Tuhan, label anak Tuhan, tetapi kelakuan anak tidak tahu siapa. Anak-anak muda dengar, jangan hidupmu engkau jadikan sebagai tempat persinggahan roh jahat. Kalau mama suruh di rumah, datang tolong. Karena biasa saya dengar, mama saya selalu katakan, karena suara ini tidak kalian dengar lagi suatu saat. Karena kita semua sementara. Jadi kalau mama minta tolong, Tasya minta tolong dulu pergi beli ini, ya mama. Jadi, mama ini belum bersuru-bersuru. Pernah ada nonton drakor baru, ada nonton ini baru. Nanti kalau pacar bilang, sayang tolong anterin, oh siap sayang OTW. Ketemu dengan pacar sebesar orang tua yang kasih mengandung 9 bulan setengah mati, kasih keluar sebesar, bilang sendiri apa? Kepada Tuhan kita harus lebih. Kepada manusia saja saudara bisa lakukan yang terbaik, kepada Tuhan masakan tidak bisa. Harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kau mau dipakai luar biasa oleh Tuhan, kalau kau mau berkenan kepada Tuhan, bangun mesbahmu. Walaupun itu sulit, betul Bapak Ibu itu sulit. Bukan Bapak Ibu saja yang mengalami, saya juga mengalami. Saya mengutbahkan dari kisah ibu saya di mesbah. Membangun mesbah itu bukan hal yang gampang.
Apalagi kalau misalnya doa pagi dari malam tuh banyak kegiatan, capek, kadang tuh lupa. Tetapi kalau lupa, sempatkanlah waktu bilang terima kasih buat Tuhan. Orang lain lakukan kebaikan kepada saudara, saudara sampai mungkin bisa bercium, dia punya kaki mungkin cium. Tuhan yang setiap hari pelihara hidup kita ini, masa kan kita tidak lakukan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau melayani Tuhan, melayani yang terbaik. Apapun itu, mau jadi aser kah, mau jadi pelayan kolekte kah, mau jadi tamborin kah, apapun itu, mau WL kasih, harus pemain musik, harus lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Karena engkau masih diberikan kesempatan untuk melayani. Kalau sudah tidak ada kesempatan, apakah ada mayat duduk di sini main drum? Sudah pernah lihat mayat main keyboard? Hanya orang hidup yang bisa melayani Tuhan. Kalau masih ada kesempatan, lakukan yang harus bangun mesbah. Karena mesbah membuat kita berakar di dalam Tuhan. Dari mesbah, buah dari mesbah adalah iman dan ketaatan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara tidak akan mendukakan hati Tuhan, karena di dalam mesbah Tuhan, Mazmur mengatakan bahwa Allah itu bergaul karib dengan orang yang mencari Allah. Dan perjanjiannya itu diberitakan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita setiap hari mencari Tuhan. Apa sih yang menjadi keperluanmu? Apa sih yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi badai dalam hidupmu? Masa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu segalanya. Oleh sebab itu harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan saudara berpikir, apa nih? Karena mama bapak gembala jadi biar sudah mama bapak saja. Karena mama dan bapak lebih tahu cari Tuhan lebih dalam, jadi mama titik persembahan Joel mau pergi hari Minggu. Keselamatan itu masing-masing kah boncengan? Masing-masing kah boncengan? Ini bukan motor lah, bonceng. Kalau mau keselamatan boncengan, untuk apa saya berdiri di sini? Untuk apa saya sungguh-sungguh? Mama bapak gembala, ikut saja mereka tuh. Tetapi karena keselamatan sendiri, maka saya harus benar-benar tunduk kepada Tuhan. Bukan saya, umat Tuhan di tempat ini harus benar-benar tunduk di dalam Tuhan. Bangunlah mesbah pribadimu dengan Tuhan. Jangan anggap remeh kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kita kalau dapat berkat, kita selalu bilang apa? Kalau dapat berkat dari Tuhan bilang apa? Kalau dapat cobaan dari Tuhan bilang apa? Aduh, dia lagi. Aduh, masalah lagi. Aduh, Tuhan ini bagaimana? Tapi pernahkah saudara bilang, Tuhan terima kasih buat cobaan, Engkau mendewasakan saya? Pernah? Tetapi kebanyakan kita lebih suka dengan namanya enak, berkat, lebih suka kepada hal-hal yang tidak menyusahkan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak mau kita menjadi anak yang gampangan. Maka Dia mendidik kita bukan yang lebih baik, tetapi didikan yang Tuhan berikan itu tanpa kita sadari semakin keras didikan. Kata firman Tuhan, hambaku sayang, kuhajar dan kutegur. Maka siapkan dirimu terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Mau kuat di dalam Tuhan, bangun mesbah. Saudara lihat Abraham. Waktu Tuhan menyatakan bahwa Ishak harus dipersembahkan, tidak ada dia bantah di sini. Langsung besok pagi dia pergi pagi-pagi ke tanah apa tadi? Ke tanah Moria. Tanah Moria ini jauh, 4 hari perjalanan baru dia sampai di sana. Kata firman Tuhan 3 hari dulu baru dia melihat tanah itu, gunung itu untuk mempersembahkan Ishak. Secara manusia 3 hari perjalanan pasti secara manusia Abraham itu dia menahan hatinya. Karena ini anak satu-satunya, anak tunggal. Tetapi Tuhan harus persembahkan kepada Tuhan. Tetapi saya paling suka dengan iman Abraham itu ada di ayatnya yang kelima. Katanya, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu.
kami kembali. Iman Abraham membuahkan hasil yang luar biasa. Padahal Ishak harus dipersembahkan, tapi dia katakan kepada bujangnya, walaupun dia belum melihat itu, mujizat itu, dia belum melihat hasil itu, tetapi dia percaya bahwa Ishak akan kembali bersama-sama dengan dia. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, kita sudah putus asa. Ternyata Tuhan sedang menyediakan kebahagiaan di depan sana, tapi dari awal kita sudah putus asa. Tuhan, ini bagaimana? Seperti khotbah gembala tadi pagi, cemas, takut. Ini apa yang akan terjadi? Tetapi kalau saudara punya iman di dalam Tuhan, maka saudara bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tetapi kalau bersungut-sungut, jangan harap melihat. Jangan melihat, percaya pun juga akan setengah mati. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Abraham mengajarkan kepada kita tentang mesbah. Karena di dalam mesbah, hanya di dalam Tuhan Abraham mendapatkan kekuatan yang lebih. Di dalam Tuhan Abraham mendapatkan sukacita. Perjalanan hidup Abraham itu tidak mudah. Dia dari awal waktu Tuhan menyatakan dia harus keluar, dan Tuhan menyatakan lagi bahwa dia punya keturunan, istrinya pun menertawai dia, tetapi dia punya iman kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah dia dipercayakan Bapa segala orang percaya. Di Ibrani dikatakan karena iman ini, karena iman ini, karena iman ini, karena iman. Karena apa? Karena hanya iman yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat Tuhan? Bisa? Dengan mata kepala sendiri bisa? Saudara percaya Tuhan ada karena apa? Tetapi kalau iman muti mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang pertama kali saudara harus lakukan adalah membangun mesbah. Itu kan yang tadi saya katakan, karena di dalam mesbah kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau suka malas bangun mesbah, mendapat kekuatan dari mana? Jangan cuma berharap, halo Bapak Gembala bantu doakan saya. Emangnya Bapak Gembala kuasa lebih besar begitu? Apakah saudara tidak diberikan sama dari Tuhan? Apakah Bapak Gembala dan Ibu Gembala menyembah Tuhan yang berbeda? Kita semua menyembah Tuhan yang sama. Kalau saudara punya Tuhan yang sama, milikilah karakter iman yang di dalam diri Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Ke sini ikut, ke sana ikut. Ikut Tuhan, ketemu masalah, lari kasih tinggal Tuhan. Ikut Tuhan, ada masalah, di dalam gereja ada masalah, keluar dari gereja masuk ke gereja lain. Saudara pikir di tempat lain tidak ada masalah? Seperti khotbah tadi pagi, yang menjadi masalah itu, yang bukan menjadi masalah, bukan itu badainya, bukan, tetapi diri kita sendiri. Maka yang harus membenahi diri kita sendiri, yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri. Baru kita bisa menghadapi masalah itu. Jangan saudara katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kenapa harus kayak gini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa dia diberkati? Kenapa dia? Dan kenapa dia? Saudara perlu lihat saudara punya diri sendiri. Sudahkah saudara membangun mesbah yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah saudara memiliki kepercayaan yang full kepada Tuhan, yang total? Karena dari kebanyakan kita kalau sudah percaya kepada Tuhan, kadang tuh selesai berdoa Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Padahal sudah serahkan sebenarnya, tapi selesai berdoa tanya lagi, Tuhan ini bagaimana nih Tuhan? Saudara kayak tarik ulur dengan Tuhan. Padahal Matius mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan, bukan menyelesaikan masalah. Tuhan memberikan kita kelegaan, kekuatan supaya kita menghadapi masalah. Jangan saudara menjadi orang Kristen yang Kristen KTP saja, Kristen yang cuma orang tahu dia hari Minggu ibadah dia orang Kristen. Saudara harus memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Baru yang namanya Kristen. Orang ikut Tuhan pasti hidupnya, gaya bicaranya itu seperti Tuhan, seperti Bapa yang kita sembah. Di dalam Roh Kudus, di luar Roh halus. Bagaimana itu? Di dalam penuh dengan sukacita,
Di luar hadapi masalah, mentalnya ciut. Tapi gembala sudah kuatkan, doakan, keluar hadapi segala sesuatu, lupa Tuhan. Terima berkat, lupa Tuhan. Datang masalah, baru ingat Tuhan. Datang masalah, ingat Tuhan, baru kayak dulu begitu. Baru juga mainkan instrumen, saudara. Tuhan, berat sekali. Tetapi datang sukacita, Tuhan di mana? Dalam setiap keadaan apapun yang saudara alami, harus ingat tuh. Bilang samping kiri kanan, ingat Tuhan. Jadi cuma ingat ayamku tanggal ulang tahun, tanggal ini, tanggal putus, tanggal. Ingat Tuhan. Amin. Amin. Oke, lanjut. Sudah cukup sudah. Abraham adalah sosok yang luar biasa. Dia mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kekuatan, penghiburan, apapun yang kita mau Tuhan akan berikan. Tapi kalau punya hubungan dengan Tuhan, saudara punya sahabat di sini? Punya? Pasti saudara kalau punya sahabat akan menceritakan segala sesuatu yang saudara alami. Ih, kawan satu yang begini, saya lagi begini, saya lagi sedang mengalami begini, bantu dukungan doa, begini. Kenapa kita tidak jadikan Tuhan sahabat? Bahkan sebelum saudara berbicara pun Tuhan tahu apa yang di hati saudara, apa yang dialami saudara. Tapi kebanyakan kita menjadikan Tuhan sebagai satpam. Lapor Tuhan sebangun, lapor Tuhan mau makan, lapor Tuhan mau pergi, lapor Tuhan sudah pulang. Tetapi bagaimana ya? Pernah tidak kita itu duduk sebentar di kaki Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Saya kalau datang ke gereja, saya tiap peduli dengan orang kiri kanan, semua lompat-lompat, bersujud, menangis. Ya karena saya tahu kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak perlu mengatakan orang lihat kiri kanan. Saya mau menangis juga suka saya. Karena di sinilah tempat perjumpaan saya dengan Tuhan. Di sini Tuhan menguatkan saya. Di sini saya dapat jalan keluar. Di sini saya dapat kekuatan di hadirat Tuhan. Maka kalau saudara mau datang kepada Tuhan, tidak usah pikir kiri kanan, tidak usah ingat dia yang bikin sakit hati, bikin pikiran, bikin cemas. Ingat saja kebaikan Tuhan, supaya saudara tuh benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang saudara sebut itu Tuhan yang luar biasa. Ada lagu sekolah minggu mengatakan bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan lihat semuanya. Saudara mau sembunyi di tempat yang paling kecil juga Tuhan lihat. Orang dia ciptakan langit dan bumi ini, dia ciptakan semesta ini, masa dia tidak tahu? Saudara punya persoalan sebesar apa? Sebesar batu tela, sebesar batu karang? Tuhan bisa menggantikannya dengan sukacita asalkan engkau duduk di hadirat Tuhan. Belajarlah dari Abraham. Kalau mau belajar tentang janji Tuhan, mau belajar tentang apa yang Tuhan mau, belajar dari mana? Baca. Jangan cuma baca webtoon, komik, lancar terus. Habis itu paket sudah ada, mama paket dulu. Baru kirim kemarin. Nah, so habis. Memang betul Alkitab ini sebenarnya ya cuman kertasnya putih, tulisannya hitam. Tidak ada gambar yang menarik. Tidak ada apa ini sebenarnya buku ini. Tetapi saudara harus tahu buku ini tuh semua ditulis. Apa? Mau matematika, perhitungan ada. Mau perhitungan tentang fisika, kimia ada.
domba-domba, korban-korban, banyak sekali. Alkitab saja yang ini saudara telah mampu baca Tuhan. Baru anak sakit datang taruh di atas anak kepala. Terus orang kerasukan setan datang bawa kita. Setan tidak takut dengan barang ini. Setan takut dengan hidup kita. Kalau hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka ingat harus bangun Kalau saudara mau lihat kebaikan Tuhan, saudara mau melihat kemenangan Tuhan dalam hidupmu, di kaki Tuhan akan membukakan segala. Harus bangun mesbah. Karena hanya di mesbah kita bisa menikmati yang namanya Tuhan di dalam hidup kita. Karena hidup ini anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Saudara ketika tidur malam hari bisa tahu kalau besok pagi dia bangun? Tidak seorang pun, bahkan profesor, kadang mau sekolah setinggi apapun, tidak bisa tahu bahwa saudara besok akan bangun. Hanya Tuhan yang tahu. Maka saya katakan hidup ini adalah anugerah. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Harus bangun. Saudara pernah tidak bangun pagi langsung tiba-tiba ada masalah sedikit, saya langsung tiba-tiba emosi, marah? Pernah? Karena itu tidak membangun mesbah. Tapi kalau saudara hidup bangun pagi cari Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan berikan. Mau masalah sebesar apapun, Tuhan akan menggantikan dengan sukacita. Maka hidup harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anak muda, dengar, hidupmu, masa mudamu jangan engkau sia-siakan. Karena masa mudamu menentukan masa tuamu. Kenapa saya katakan itu? Karena di masa muda kita menentukan pilihan hidup. Kita pilih pasangan kita. Dan pasangan kita itu, kata firman Tuhan, kalau sudah disatukan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan itu menentukan masa tua kita. Kalau kita pilih yang tidak benar, maka masa tua kita pun akan kesusahan. Kalau mau cari yang betul-betul, cari yang anak Tuhan, datang ke Tuhannya, datang ke Bapaknya, berdoa dulu, percaya ke Bapaknya, baru Bapak akan berikan anaknya. Tidak percaya? Saudara lihat di Kejadian, Adam itu Hawa ciptakan ya. Tuhan ciptakan Hawa dari Adam itu waktu Adam apa? Laki-laki tidur. Tidak ya, tidak seperti kayak gitu. Adam tertidur lalu Tuhan menciptakan Hawa dari rusuknya. Kalau saudara mau cari yang takut Tuhan, kata firman Tuhan yang sepadan, maka datang ke Bapaknya, datang ke Tuhannya, maka Tuhan akan memberikan. Amin anak muda. Jangan sok putus asa biar sudah mama baju kuning yang lewat kehantam saja, ternyata orang punya istri. Harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kata siapa ya? Miriana, dia bilang kalau tidak ada kata terlambat dalam hidup kita. Mau menikah 30 tahun, 40 tahun, tidak ada kata terlambat asalkan yang kita pilih itu tepat. Betulkah benar? Harus bangun mesbah di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya memberkati saudara-saudara di tempat ini. Saya mengundang pemain musik maju ke depan, singers.